selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga Nagari Lolo Surian, Kabupaten Solo, Selasa pagi demo di kantor Bupati minta tambang biji besi di nagari mereka ditutup. Murid Sekolah Dasar Al-Falah Bukit Tinggi, Selasa pagi kembali belajar seperti biasa. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dibentuk di kampus Universitas Andalas Padang. Ratusan warga Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo, Selasa pagi mendatangi kantor Bupati Solo di Arosuka. Mereka menyampaikan aspirasi terkait keberadaan dan aktivitas perusahaan tambang biji besi yang ada di daerahnya. Dengan membentangkan spanduk dan berorasi di depan kantor Bupati, warga menyuarakan keluhannya. Warga meminta Bupati menutup aktivitas tambang biji besi yang beroperasi di daerah mereka. Sebab menurut warga, aktivitas tambang tersebut telah merusak lingkungan. Yang intinya seluruh keluhan kita, yang intinya adalah tutup tambang. Tutup tambang, itu aja yang intinya kita sampaikan. Merusak ya. Epyardi Asdaya menemui pedemo berjanji akan mengirim timnya memeriksa kondisi yang dikeluhkan warga tersebut. Kami sudah mempelajari dan kami akan lebih mendalami lagi apa punca permasalahannya. Untuk itu, kami akan menugaskan asisten 2 bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, bersama dengan perizinan PTSP, akan turun ke Nagari Bapak dan akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat beserta pihak perusahaan yang ada di sana. Setelah menyampaikan unek-unek mereka, warga kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Tebing penahan jalan di Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, kembali longsor. Akibatnya, bibir sungai semakin dekat ke jalan, sehingga ruas jalan semakin menyempit. Longsornya bahu jalan ini terjadi sejak beberapa minggu lalu, disebabkan tergerus air sungai. Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga yang ada di Kampung Kotopulai menuju Pasar Lengayang. Selain itu, jalan ini juga dilalui ratusan pelajar setiap harinya. Jalannya putus, itu kan akses untuk transportasi keluar untuk pergi ke pasar dan anak-anak sekolah kan terganggu. Ini kejadian tebing runtuh ini sudah agak lama. Cuman masyarakat yang rehabilitasi, namun sampai sekarang inilah adanya. Akses masyarakat satu-satunya jalan ini, Pak, jalan perhubungan masyarakat. Runtuhnya bahu jalan ini bukan pertama kali terjadi. Bulan Agustus lalu longsor serupa juga terjadi di kawasan ini, namun sudah diperbaiki oleh dinas terkait. Penyebabnya runtuh jalan yang di Lubagong yang pertama adalah karena genangan air hujan dan kemudian longsor disebabkan tebing-tebing yang ada di tepi sungai itu tidak ada ketahanannya. Nagari Kotopulai yang ada di Kecamatan Lengayang ini dihuni sekitar 680 kepala keluarga atau hampir 3.000 orang. Jika jalan ini putus, ribuan warga nagari tersebut akan terisolasi karena tak ada akses lain. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Beginilah pemandangan di lokasi pencairan dana BLT BBM di kantor Pos Padang Selasa siang. Ratusan warga berdesak-desakan. Akibatnya, petugas pun kewalahan mengatur antrean. Warga ini mengular dari dalam ruangan kantor pos hingga menumpuk di ruang tunggu. Petugas memberikan prioritas bagi warga lanjut usia karena khawatir dengan kondisi kesehatan mereka. Warga yang namanya terdaftar sebagai penerima BLT
bisa membawa pulang uang tunai Rp300.000. Namun ada juga warga yang sudah datang tapi tak mendapatkan bantuan karena namanya tak masuk dalam daftar penerima. Warga menuding pendataan penerimaan bantuan pemerintah itu tidak diperbarui sehingga penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran. Data tuh tolong diulang kembali. Nah, masalahnya dia ada PPK, ada ini, cuma dapat yang tidak dapat. Awak kalau dapat bantuan banyak kalau dapat dukungan itu terkait dapat deh bang. Awak saya ngontrak awak, bayar nawa kadang. Nah, jadi itulah kami seorang baranam tukang parkir kebangan lalu pernah mencoba itu le. Mau kasih pikir bantuan dari pemerintah kan. Ini kalau dapat lah kami baru orang itu terkait kami. Tahu bang dari pihak keluarga awak, dari kakak mama awak sampai kawak sampai ke dia bang lalu pernah mencoba bantuan dari Jokowi oleh bang yo. PT Pos Indonesia Cabang Padang menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada 37.500 warga penerima manfaat di Kota Padang, senilai Rp300.000 per kepala keluarga. Robiham melaporkan dari Padang. Kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Akibatnya terjadi inflasi atau kenaikan harga barang mencapai 7,11% di Sumatera Barat per September 2022 ini. Agar harga pangan tersebut tidak terus meningkat, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menggagas kegiatan yang disebut Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Gubernuran di Padang, Senin siang, yang ditandai penandatanganan dukungan dari seluruh kepala daerah di Sumatera Barat. Pada kesempatan itu, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat memberikan bantuan 77.000 bibit cabai yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada kelompok wanita tani. Sebab, salah satu penyumbang tingginya angka inflasi di Sumatera Barat adalah harga cabai merah. Konsumsi cabai merah di Sumatera Barat tetap tinggi. Saat ini saja, cabai merah masih dijual dengan Rp60.000 per kilogram. Sangat bersyukur gitu Pak atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia melalui Yakesma ya. Mengingat harga cabai sekarang ini yang lumayan tinggi, yang merupakan musibah buat kami para ibu-ibu gitu Pak ya. Saya sangat berterima kasih sekali Pak dan sangat bersyukur sekali kelompok kami dapat bantuan dari kerjasama BI dengan Yakesmas ini dalam bantuan cabai. Karena tanaman cabai memang sangat dibutuhkan sekali bagi dalam keadaan mahal sekarang ini Pak. Apalagi kami di kampung khususnya para petani, kalau cabai udah mahal untuk belanja yang lain juga udah dikurang-kurangi. Jadi selain memberikan bantuan bibit cabai dan pupuk urea kepada kelompok wanita tani dan kelompok tani, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat juga membentuk sejumlah klaster di beberapa daerah untuk menekan angka inflasi, seperti klaster bawang merah, klaster cabai, klaster padi organik, dan lain-lain. Secara langsung di lapangan pun Bank Indonesia juga punya klaster pengendalian inflasi, klaster bawang merah, cabai, padi organik, dan lain-lain. Kami tadi juga memberikan bantuan terkait program sosial Bank Indonesia untuk memperkuat itu. Kemudian juga seperti kita mencoba menginisiasi, memfasilitasi bagaimana gerakan bersama pengendalian inflasi pangan ini di provinsi, kabupaten, kota di seluruh Sumatera Barat. Jadi intinya adalah kolaborasi. Kita membagikan bibit cabai ya kepada kelompok wanita tani dan kemudian juga kepada kelompok petani di Sumatera Barat. Jadi ada sebanyak 77.000 yang kita berikan. Nah, kemudian pada hari ini kita tanam di sini cabainya, dan ini akan diikuti oleh masyarakat di seluruh Sumatera Barat dan kabupaten kota. Alhamdulillah, yang terima kasih para bupati wali kota yang sudah menggerakkan motivasi masyarakat untuk menanam cabai di rumah masing-masing melalui kelompok tani dan kelompok wanita tani. Diharapkan gerakan pengendalian inflasi pangan serentak di Sumatera Barat ini dapat menekan angka inflasi menjadi 5% pada akhir tahun ini. Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang.